Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dengan tema filsafat Helenisme Romawi yang terdiri atas saya sendiri Muhammad Rayhan Musofi dan saudara Bara Estiawan Al-Ghazali dan saudara Muhammad Malik Fajar. Langsung saja. Epikuros dalam bahasa Yunani kuno berarti sekutu atau rekan. Lahir tahun 340 sebelum Masehi, meninggal tahun 270 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan mungkin juga oleh para filsuf beraliran sinisisme. Epikuros menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya, dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki Kebun di Athena. Sebagai seorang penulis ulung, ia konon telah menulis banyak sekali karya, tetapi sebagian besar sudah hilang di telan zaman. Yang tersisa kini hanya 3 surat yang ditulis olehnya, yaitu surat kepada Moneikes, Pitokles, dan Herodotos, dan 2 rangkaian kutipan, yaitu ajaran pokok dan pepatah Vatikan, ditambah dengan beberapa penggalan dan kutipan tulisan yang lain. Ajarannya yang dicatat dengan baik oleh penulis-penulis dari zaman lain, seperti penyair Romawi Lucretius dan seorang penulis biografi Yunani yang bernama Diogenes Laertius. Ajaran Epikuros yang pertama yaitu etika. Epikuros adalah seorang hedonis dalam artian ia mengajarkan bahwa hal-hal yang membahagiakan itu baik secara moral dan hal yang menyakitkan itu jahat. Ia mendefinisikan kenikmatan sebagai ketiadaan penderitaan. Berdasarkan definisi ini, kenikmatan seorang dapat terus meningkat seiring dengan berkurangnya rasa sakit. Begitu rasa sakitnya sudah hilang sepenuhnya, kenikmatan duniawinya telah mencapai batas yang disebut dengan aponia. Epikuros sendiri mengajarkan bahwa semua manusia sebaiknya mencoba mencapai ataraksia yang juga disebut ketenangan jiwa atau ketiadaan dari kegelisahan dan kecemasan. Jika seorang yaitu bawa aponia yang dinikmatinya akan terus berlanjut, ia juga akan mencapai batas kenikmatan pikiran, karena kenikmatan dan penderitaan pikiran tergantung pada kenikmatan dan penderitaan jasmani. Ataraksia adalah kenikmatan pikiran ini, dan perpaduan antara aponia dan ataraksia dipandang sebagai puncak kebahagiaan. Yang kedua yaitu ada fisika. Epikuros menulis dalam surat pada Herodotos bahwa tidak ada yang bisa muncul dari ketiadaan, sebagai semua peristiwa yang penyebab tanpa memandang apakah sebab sudah diketahui atau belum. Ia juga menulis bahwa tidak ada yang menjadi tiada, karena jika ada suatu benda yang sepenuhnya binasa, segala sesuatu yang ada di dunia ini seharusnya juga musnah, karena benda-benda juga hilang menuju ketiadaan. Oleh sebab itu, ia berkata bahwa keseluruhan dari segala sesuatu yang ada di sama dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang
karena benda tidak dapat musnah menuju ketiadaan, dan juga tidak ada suatu di luar keseluruhan dari keberadaan tersebut yang dapat mengubah hal ini. Seperti Demokritos dari masa sebelumnya, Epikuros mengajarkan bahwa semua materi tersebut dari partikel-partikel yang kecil yang disebut atom. Bagi Epikuros dan para pengikutnya, keberadaan apapun dapat diketahui dari pengamatan empiris. Dalam De Rerum Natura, Lectorius menyebutkan lapuknya benda-benda seiring berjalannya waktu, atau seperti batu-batuan yang semakin terkikis akibat tetesan air, atau jalanan yang semakin memburuk akibat banyaknya orang yang terlalu lalang di atasnya. Sebagai bukti keberadaan atom sebagai partikel-partikel yang kecil dan tak terlihat. Yang ketiga ada teologi. Dalam surat pada Monekas, Epikuros merangkum ajaran moral dan teologisnya. Nasihat pertama yang diberikan oleh kepada muridnya adalah pertama-tama yakni bahwa seorang dewa adalah hewan yang berkaiti dan tak dapat dihancurkan sesuai dengan gagasan umum mengenai dewa, dan jangan berikan pada dewa itu sifat yang asing bagi keterhancurannya atau berlawanan dengan keterbakatannya. Bagi Epikuros dan para pengikutnya, dewa-dewa jelas ada karena manusia secara empiris dapat merasakan keberadaan mereka. Ia tidak mengatakan bahwa para dewa bisa dilihat secara fisik, tetapi menurutnya orang-orang telah melihat penampakan para dewa dalam mimpi mereka, dan mimpi ini dikirim langsung dari para dewa di ruang angkasa dalam benak manusia. Menurut George K. Stoddard, Epikuros sebenarnya bisa saja mengabaikan para dewa secara keseluruhan tanpa perlu mengubah sudut pandangan yang materialis, tetapi bagi Epikuros, dewa-dewa tetap memainkan peranan penting dalam teologi sebagai teladan moral sempurna yang sudah sepantasnya diikuti dan dikagumi. Dan itu saja yang saya sampaikan. Lanjut kepada Muhammad Malik Fajar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Stoa yang kurang lebih berdiri sekitar 340 tahun sebelum Masehi, tepatnya bersamaan dengan masuk ke dalam zaman Helenisme juga. Jadi pendiri dari filsafat Stoa ini adalah Zeno dari Kriton. Yang Zeno, di mana Zeno dilahirkan di Kriton pada 340 sebelum Masehi, yang awalnya ia hanyalah seorang saudagar yang suka berlayar. Nah, sejarah terjadinya atau terbentuknya filsafat Stoa ini ketika kapalnya pecah di laut dan dirinya selamat, tapi harta bendanya habis tenggelam. Karena itu entah mengapa ia berhenti berniaga dan tiba-tiba belajar filsafat. Ia belajar kepada Kina dan Magiria, dan akhirnya belajar pada Akademia dipimpin oleh Xenocrates. Xenocrates ini juga dikenal dalam dunia filsafat sebagai muridnya Plato. Nah, setelah keluar dari sekolah yang bersama Xenocrates tadi, ia mendirikan sekolah sendiri, ya ini Akademi Stoa gitu. Nama Stoa sendiri diambil dari ruangan sekolahnya yang penuh dengan ukiran ruang. Dalam bahasa Greek ialah Stoa. Tujuan utama dari ajaran Stoa sendiri adalah menyempurnakan moral manusia. Dalam literatur lain disebutkan bahwa pokok ajaran etik Stoa adalah bagaimana manusia hidup selaras dengan keselarasan dunia. Sehingga menurut mereka kebajikan ialah akal budi yang lurus, yaitu akal budi yang sesuai dengan akal budi dunia. Nah, pada akhirnya akan mencapai citra idaman seorang yang bijaksana. Bisa dibilang aliran Stoisme ini berpandangan bahwa kebaikan adalah kebahagiaan. Jadi manusia
dapat mencapai dengan jalan keutamaan. Adapun keutamaan itu sendiri merupakan buah dari kehendak yang disadarkan pada akal. Oleh karena itu, pekerjaan orang gila tidak ada nilainya walaupun pekerjaannya benar. Termasuk keutamaan adalah sabar dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai kebaikan dan memperjuangkannya. Zeno percaya bahwa tak ada sesuatu yang disebut kebetulan dan bahwa jalannya alam sudah ditetapkan secara ketat oleh hukum-hukum alam. Dalam keyakinannya, keteraturan dunia yang menakjubkan ini bukanlah suatu kebetulan belaka, melainkan sesuai dengan rencana kebijakan dari Tuhan. Pada mulanya hanya ada api, kemudian unsur-unsur lain, air, tanah, serta yang lainnya berturut-turut bermunculan. Namun cepat atau lambat akan terjadi kebakaran kosmis dan seluruhnya akan kembali menjadi api. Nah, peristiwa ini menurut kaum Stoa bukanlah penyempurnaan akhir seperti hari kiamat dalam doktrin Kristiani, namun hanyalah kesimpulan dari suatu siklus. Suatu proses itu akan berulang lagi selamanya. Segala sesuatu yang terjadi sudah pernah terjadi sebelumnya, dan akan terjadi lagi bukan hanya sekali, melainkan berulang-ulang kali. Nah, persahabatan ditinggi oleh Epikuros pun dinilai baik, namun kehendaknya tidak dilakukan sampai ke akhir, di mana nasib sial sahabat bisa menghancurkan keterangan batin dan yang suci. Seorang Stoa tidaklah bersikap utama dengan maksud berbuat kebaikan, namun berbuat kebaikan untuk menjadi utama. Tidak mungkin baginya mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cinta kecuali dalam pengertian yang semu, tidak terdapat dalam konsepnya mengenai keutamaan. Seperti Heraklitus, kaum Stoa percaya bahwa setiap orang adalah bagian dari satu akal atau logos yang sama. Mereka beranggapan bahwa setiap orang adalah seperti sebuah dunia miniatur atau mikrokosmos yang merupakan cerminan makrokosmos. Ini mendorong pada pemikiran bahwa ada suatu kebenaran universal yang dinamakan hukum alam, dan karena hukum alam ini didasarkan pada akal manusia yang abadi dan universal, ini tidak berubah sejalan dengan berlalunya waktu dan berpindahnya tempat. Jadi dalam hal ini aliran Stoa berpihak pada Sokrates yang bertentangan dengan kaum Sofis. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah skeptisisme tentang etika, akademi, dan penelitian. Dalam KBBI, skeptis adalah kurang percaya atau keraguan terhadap suatu ajaran. Mulanya, skeptisisme merupakan suatu aliran yang tidak jelas. Masyarakat Yunani kuno berpikir bahwa dalam bidang teoritis manusia tidak sanggup mencapai kebenaran. Sikap umum mereka adalah kesangsian. Memunculkan satu tokoh yang bernama Pirho. Ia mengungkapkan etika dalam pokok ajarannya adalah bagaimana cara manusia agar dapat hidup berbahagia. Pandangan filsafatnya berdasarkan tingkah laku manusia atas logika. Selain seorang yang skeptis dalam hal pengetahuan, Pirho juga skeptis terhadap moral. Etika dijadikan perhatian yang dominan. Dipersoalkan ialah bagaimana manusia dapat mencapai kehidupan yang terbaik. Filosof yang satu ini kurang tertarik pada kosmologi dibandingkan dengan kepada penyelamatan moral. Ajaran skeptisnya adalah seseorang kalau ingin tenang dan bahagia, maka jangan mengambil keputusan. Namun untuk melakukan anjuran ini haruslah ia mengambil keputusan dalam artian menetapkan keputusan untuk tidak ada keputusan atau harus melakukan suatu keputusan tersebut. Jadi, kalau hendak melakukan kebijaksanaan secara skeptis, haruslah mulai dengan tidak bijaksana. Selanjutnya, akademi. Ajaran skeptisisme berlangsung turun-temurun sebagaimana namanya akademi, yaitu guru murid, yakni ajaran Pirho dilanjutkan oleh muridnya bernama Timon. Ia mengungkapkan suatu prinsip yang dimana misalkan madu adalah manis, maka hal itu akan ditolak oleh Timon. Tapi jika pernyataan di atas berbunyi madu itu tampaknya manis atau rasanya manis, hal ini akan diterimanya karena pernyataan terakhir ini sangat mungkin dan dipastikan secara mutlak. Tidak sampai pada Timon, ketika wafat, ajaran skeptis berlanjut pada Akademi Plato yang berlangsung secara 3 periode berakhir pada Charmides.
Meskipun demikian, paham skeptis tidaklah lenyap. Paham skeptimisme dihidupkan oleh Ainesidemus. Ia berpendapat bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu tindakan tertentu di dalam hidupnya. Itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.